tidur, Ustaz ya. Jadi menjelang tidur itu kita baca pertama kali Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian 3 kul. Surat Ikhlas, Qul huwallahu ahad, surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, dan surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas terus kita tiupkan kedua telapak tangan, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh, dari mulai belakang sini terus ke seluruh tubuh. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 5017. Jadi Rasul membaca surat Ikhlas, Falaq, An-Nas, terus ditiupkan di dua telapak tangan, terus diusapkan ke seluruh tubuh 3 kali. Ikhlas, Falaq, An-Nas, diusapkan lagi. Terus Ikhlas, Falaq, An-Nas, diusapkan lagi. Kemudian setelah itu membaca Al-Baqarah ini 284, 286. Alhamdulillah, insyaallah banyak di antara kita yang hafal. Mari kita bersama-sama mengkajinya supaya lebih bisa dihayati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi, milik Allah, ma segala apa saja, fis samawati yang ada di seluruh langit. Langit ini kalau satu samaun, tetapi kalau samawat ini jamak, seluruh langit. Langit-langit itu ada 7. Yang ada sekarang kita lihat semalam ini adalah langit ke-1. Nah, langit kedua, ketiga dan seterusnya sampai ke-7, Masya Allah. Tapi ungkapan bahasa Arab juga berarti 7 itu banyak, Ustaz ya. Jadi nanti bisa dipelajari tafsirnya. Yang jelas ini menggunakan bentuk jamak. Ma segala apa saja, fis samawati yang ada di seluruh langit. Wa ma dan segala apa saja, fil ardi yang ada di dalam bumi, yang ada di bumi. Wa in dan jika tubtu kamu sekalian menyatakan, melahirkan ma segala apa saja, fi anfusikum yang ada dalam hatimu, yang ada dalam diri kita ini, di batin kita, au tukhfuhu atau kamu menyimpan, menyembunyikan, merahasiakan apa saja yang dinyatakan maupun apa saja yang dirahasiakan, yuhasibkum bihillah, Allah Subhanahu wa taala akan menghisab. Terima kasih. Bihi terhadap apa saja yang disimpan maupun dinyatakan tadi. Allah ini pelakunya, yang akan menghisab adalah Allah. Bihi terhadap ma apa saja yang disimpan maupun dinyatakan tadi. Masya Allah. Fayaghfiru, maka lalu Allah akan mengampuni, liman yasha, kepada orang yang ia kehendaki, wa yu'adzibu, dan akan menyiksa, man yasha, orang yang Allah kehendaki. Wallahu, dan Allah itu ala kulli, atas segala sesuatu, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Nah, ini luar biasa sekali kesadaran seperti ini. Segala apa saja yang ada di seluruh langit dan segala apa saja yang ada di bumi, termasuk kita semua, semuanya hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Harta benda kita ya milik Allah hakikatnya. Nah, kalau
dalam diri kita hanyalah dipinjami oleh Allah. Nah, dipinjami untuk dikelola. Bahasa Arabnya itu tasarruf, dikelola, dimanfaatkan. Tapi hakikatnya milik Allah semua. Makanya selalu kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kita semua milik Allah dan sungguh kita semuanya akan kembali ke Allah. Lalu ayat 285, amanar rasul. Amanah telah beriman. Siapa yang telah beriman? Ar-rasulu, rasul itu. Rasulullah Muhammad SAW telah beriman. Bima terhadap segala apa saja unzila yang diturunkan oleh Allah ilaihi kepadanya, yaitu Al-Quran. Wal mu'minun, orang-orang beriman juga beriman seperti itu. Apa yang diturunkan kepada Rasul min rabbihi, dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pelakunya ini dua, Rasul dan mukminun. Kulun, setiap orang yang beriman, amanah telah beriman billahi kepada Allah, wa malaikatihi dan malaikat-malaikat Allah. Malaikat Allah itu banyak sekali. Yang kita kenal 10. Yang 4 itu sendiri. Jibril, Israfil, Mikail, Israil. 4 ini sendiri. Yang 6 berpasangan. Raqib Atid, Mungkar Nakir, Malik Ridwan. Nah, 10. Tapi bukan hanya 10 sebetulnya, banyak sekali. Ada malaikat hafadzoh, malaikat yang menjaga manusia. Di surat Ar-Ra'd sudah kita pelajari, di depan manusia ada malaikat, di belakang manusia ada malaikat. Ada malaikat yang menyampaikan sholawat. Sholawat yang kita baca disampaikan kepada Rasul. Kemudian Rasul menjawab. Itu malaikat namanya malaikat sayyarah. Sayyarah itu artinya mobil, kendaraan, transportasi. Jadi malaikat itu banyak sekali. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita sehabis sholat qobliyah subuh, ya sayyarah tadi artinya kendaraan mobil yang menyampaikan sholawat kepada Rasul dan mengembalikan kepada kita. Habis sholat qobliyah subuh dituntunkan oleh Rasul, salah satu yang kita dianjurkan baca itu Allahumma Robba Jibrila wa Israfila wa Mikaila wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Nah, di sini ada 3 malaikat. Jibril, Israfil, Mikail. Yang Israel tadi sudah kita baca sebelum tidur di surat As-Sajdah ayat 11. Malakul maut. Tiap malam, tiap pagi dikenalkan oleh Allah dengan malaikat. Malaikat Jibril, panglima seluruh malaikat. Malaikat Israfil itu ketua panitia kiamat. Ketua panitia kiamat. Yang peniup trompet. Kemudian Mikail pembagi-bagi rezeki. Nah, jadi dibaca 3 kali. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, coba kita perkuat lagi hafalan kita. Saya baca, bisa ditirukan ya. Allahumma Robba Jibrila wa Israfila wa Mikaila wa Muhammadin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Allahumma Robba Jibrila wa Israfila wa Mikaila wa Muhammadin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Allahumma Robba Jibrila
wa Israfila wa Mikaila wa Muhammadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Ya Allahumma ya Allah Robba, Allah yang menciptakan, Allah yang mengendalikan, Allah yang memelihara. Pokoknya Rabbun itu seperti Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah yang menciptakan seluruh alam semesta dan mengendalikan seluruh alam semesta. Semua kejadian dikendalikan oleh Allah SWT. Allahumma Rabba Jibrila, menciptakan, mengendalikan Jibril sebagai panglima malaikat, wa Israfil sebagai ketua panitia hari kiamat, wa Mikail malaikat yang membagi-bagi rezeki, wa Muhammadin Nabi SAW, dan Nabi Muhammad SAW mengutus hamba dan utusannya yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Semoga salawat salam senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. A'udzubika, aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah, minan nar, dari api neraka. Jadi ini dibaca sesudah sholat qobliyah subuh, kemudian sisa waktunya bisa diisi dengan subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah, sebanyak-banyaknya sampai qomat. Apa yang kita baca tadi sesudah itu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ucapan yang ringan tetapi sangat berat timbangannya dan sangat dicintai oleh Allah, yaitu subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, dilengkapi dengan astaghfirullah sebanyak-banyaknya sampai muadzin sampai Pak Haryono iqomah sampai Pak Haryono iqomah. Kalau ada yang membaca yang lain silahkan, mungkin ada dasarnya juga, silahkan saja. Pokoknya diisi antara qobliyah subuh dengan subuh itu dengan zikrullah, jangan sampai cerita-cerita yang lain. Jadi luar biasa sekali, itu mustajab sekali. Subhanallah, maha suci Allah dari segala sifat lemah, sifat kurang. Maha suci Allah dari menyerupai makhluknya. Wa bihamdih, dan segala puji baginya. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Astaghfirullah, aku mohon ampun ya Allah segala kesalahanku, segala dosaku. Siapa yang membaca istighfar sebanyak-banyaknya, Allah yang akan menyelesaikan sebuah masalah kita. Itu ada kisah sangat menarik. Penjual gorengan di depan Masjid Basrah yang selalu astagfirullah. Apa saja yang dilakukan ya? Apa saja yang dilakukan, itu menjual gorengan, dia nyiapkan, terus digoreng, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal yang tinggalnya di Madinah ingin sekali ke Basrah, pokoknya pengen sekali ke Basrah. Lalu dia berangkat ke Basrah. Basrah itu di Irak, Madinah. Dia jalan ke Basrah, sampai Basrah kemudian dia sholat di Masjid Agung kota Basrah. Kemudian sudah malam, habis ngisa, dia mau istirahat di masjid, diusir sama marbot. Syekh, keluar, nggak boleh tidur di sini. Mas, nggak boleh di sini, aku tidur di serambi saja. Di serambi masih diusir lagi, Syekh, pergi, di serambi nggak boleh juga. Akhirnya di tangga masjid, ya sudah, aku tidur di tangga masjid. Tangga masjid nggak boleh, pergi, nggak boleh tidur di sini. Nah, dia lalu keluar dari masjid. Nah, itu didengar oleh penjual gorengan di depan pintu gerbang masjid. Nah, Syekh, mari tidur di warungku ini saja. Nah, terus dia
istirahat di situ. Lalu Ahmad bin Hanbal selalu melihat ini penjual gorengan ini apa saja yang dilakukan selalu istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Terus Ahmad bin Hanbal bertanya, Bapak, sejak kapan kamu melakukan kebiasaan seperti itu? Ya sejak masih muda. Apa yang kamu dapat? Alhamdulillah, semua yang saya inginkan dikabulkan oleh Allah. Kecuali satu, aku ingin sekali ketemu dengan ulama besar, yaitu Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Ternyata yang diusir-usir tadi, yaitu Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Akulah Ahmad bin Hanbal. Lalu berpelukan. Jadi kembali tadi, ini tadi tentang malaikat tadi ya. Saya malaikat sampai sana ya. Malaikat itu banyak sekali dan setiap kita ini 4 malaikatnya. Raqib Atid, Mungkar Hafadzah. Jadi ini kullun, setiap orang beriman, amana, ia telah beriman billahi dengan Allah, wa malaikatihi, dan malaikat Allah. Kemudian wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Ini disebut kitab, ini jamak ini. Kalau satu kitabun, jamaknya kutubun. Ya, jadi 4 ya. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Wa rusulihi, dan semua orang beriman itu meyakini adanya Rasul. Ini juga bentuk jamak dari Rasulun. Rasulun seorang utusan, Rusulun banyak Rasul. Yang kita kenal 25 Rasul, tetapi sebenarnya Rasul itu 124.000. Itu telah dipimpin oleh Rasul sholat ketika Rasul menjelang Mi'raj. Sholatnya di Masjidil Aqsa, secara lahir kecil tempatnya. Alhamdulillah Ustaz Ambali pernah lihat sampai sana. Tempatnya kelihatan kecil, mungkin ya nggak sampai sebesar masjid kita. Tapi ketika Rasul mengimami sholat itu, jamaahnya 124.000 Rasul. Itu semuanya ilmu Allah. La nufarriku, kami tidak membeda-bedakan baina ahadim mir rusulih, satu orang pun di antara rasul-rasul Allah. Semuanya utusan Allah. Termasuk Isa bin Maryam. Isa bin Maryam itu utusan Allah. Walaupun oleh orang-orang Nasrani dipertuhankan ya. Wa qalu, dan mereka orang-orang beriman berkata, sami'na, kami telah mendengar, wa ata'na, dan kami mentaati semua ajaran Rasul. Ini seperti yang disampaikan Pak Edi Amanto yang lalu, orang beriman sifatnya dengan ajaran Rasul, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Bukan sami'na wa asoina, bukan kami taat, kami mendengar dan kami membangkang, bukan. Lalu orang beriman berdoa, ghufranak, kami mohon ampunanmu ya Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan kepadamu ya Allah tempat kami semua nanti kembali. Dalam zikir pagi dan zikir petang diajarkan Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut. Kalau pagi wa ilaikan nusyur, kalau sore habis ngasar wa ilaikal masir, tempat kembali kepadamu ya Allah. Allahumma bika asbahna ya Allah, dengan pertolonganmu ya Allah, dengan rahmatmu aku hidup di pagi ini. Wa bika amsayna, dan dengan rahmatmu ya Allah kami hidup di sore ini. Wa bika nahya wa bika namut, dengan pertolonganmu aku hidup. Wa ilaikal masir, kalau sore kepadamu ya Allah tempat kami. Disadarkan lagi kepada Allah, nanti kita akan kembali kalau sudah datang ajal kita. La yukallifullahu nafsan, Allah tidak
membebani kepada seorang pun illa kecuali wus'aha sesuai dengan kemampuannya. Laha ma kasabat, ia akan mendapatkan pahala dari apa yang ia usahakan, yang ia lakukan. Wa 'alaiha, ini kalau ala ini buruk dan ia akan mendapatkan siksa. Kalau la bagus. Makanya kalau seseorang meninggal, salah satu yang masih mengalir pahalanya yaitu doanya anak. Waladun solihun yad'u lahu, anak soleh yang selalu mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Jadi pakai la itu bagus. Kalau yang satu yaitu ala itu yang enggak bagus. Laha ma kasabat, untuk orang yang berbuat baik pahala yang dilakukannya, wa 'alaiha maktasabat, dan untuknya siksaan dari apa kejahatan yang dilakukan. Kalau kebaikan, satu kebaikan pahalanya lipat 10. Masya Allah, maha pemurah Allah SWT. Tapi kalau kejahatan dibalas sederajat, seimbang dengan kejahatannya saja. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, jangan engkau hukum kami, innasina, jika kami lupa, manusia tempat lupa, au akhtana, atau kami salah. Jadi manusia mahallul khata' wan nisyan, tempatnya kesalahan dan lupa. Maka Allah senang sekali orang yang lupa tadi, yang salah tadi, lalu bertobat kepada Allah dan mohon ampun, lalu tidak mengulangi kesalahannya lagi. Rabbana, wahai Tuhan kami, wala tahmil, janganlah engkau bebani kami, alaina, atas kami, isron, sesuatu yang berat, kama, sebagaimana hamal tahu, engkau telah membebankan beban berat tadi, alal ladzina min qablina, kepada orang-orang sebelum kami. Jadi mestinya ada sejarahnya ini. Dulu ada orang-orang sebelum kami yang sudah diberi beban berat. Rabbana, wahai Tuhan kami, wala tuhammilna, janganlah engkau pikulkan kepada kami, ma, sesuatu, la taqata lana bih, yang tidak ada kemampuan, kesanggupan kami untuk mengembannya. Wa'fu anna, ampunilah kami, maafkanlah kami, waghfir lana, ampunilah kami. Apa bedanya maaf dan ampunan? Kalau maaf ini semua catatan dihilangkan bersih. Tapi kalau ampunan ini catatan kejahatannya masih, tapi diampuni. Kalau maaf ini bersih, diputihkan semuanya. Nah ini. Jadi maaf ini lebih hebat lagi dari ghafara. Warhamna, dan rahmatilah kami. Ini biasanya masyarakat membaca tiga kali biasanya ya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna, wa'fu anna waghfir lana warhamna, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ini diulang-ulang untuk menunjukkan pentingnya. Seperti Gus Dur kalau membaca ayat kursi itu di ujung itu 7 kali. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, 7 kali. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, wala ya'uduhu hifdhuhuma. Allah tidak letih, Allah tidak lelah mengelola seluruh alam semesta, seluruh langit dan bumi dan seluruh isinya 7 kali. Nah, saya kalau baca ayat kursi, saya ikut Gus Dur, saya baca 7 kali. Ini betapa pentingnya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, wala ya'uduhu hifdhuhuma, 7 kali. Allah tidak letih, Allah tidak lelah memelihara, mengendalikan seluruhnya. Nah, kita percepat. Anta, engkaulah Allah, maulana, pelindung kami, fansurna, maka tolonglah kami, alal qaumil kafirin, untuk menghadapi orang-orang kafir. Nah, sampai sini dulu, silahkan dari dan untuk kita, Pak Edi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya kepada mesin ini ya, karena mesin ini banyak menjelaskan juga beberapa hal berkaitan dengan ayat 284 dengan 286. Nah, saya minta kepada mesin ini tolong rangkum ayat 284 sama 286 ini
dalam beberapa aspek. Nah, dia bertanya kepada saya, Prof katanya. Dia bertanya, tahu nama saya ini berarti dia, karena saya sudah gunakan dia kan. Prof, you tuh katanya nak kepengen dalam aspek apa? Aspek sosial, aspek tauhid, aspek kehidupan masyarakat, aspek apa, aspek apa? Nah, saya jawab, saya sesuai profesi saya adalah aspek pendidikan. Nah, jawab oleh sama dia, kalau dari aspek pendidikan ayat 284, 285, 286 ini adalah intinya Prof itu sebagai guru harus sebagai fasilitator katanya, intinya itu. Nah, dia menjelaskan kepada saya. Nah, sekarang saya kupas satu-satu ya. Dia menghendaki fasilitator, guru itu sebagai fasilitator, demikian juga ustadz. Pokoknya kita semua lah sebagai fasilitator. Dasarnya satu ya, Al-Baqarah 284 itu menekankan bahwa segala sesuatu itu milik Allah, segala sesuatu. Artinya kalau segala sesuatu milik Allah, dia mengawasi, Allah mengawasi, baik lahir maupun batin. Itu satu implikasi yang harus kita pegang untuk menjadikan bahwa seorang pendidik itu adalah sebagai fasilitator. Kedua, ayat Al-Baqarah 285 itu Allah menekankan iman dan kepatuhan, nurut, ya, patuh, taat. Nah, itu implikasi di situ. Jadi saya ngambil kata-kata intinya saja, ini berkaitan dengan pendidikan, bukan sosial ya, yang lain. Cuma pendidikan aja. Terus yang ketiga, 286 Allah mengatakan dalam untuk ini ya, kamu tuh dibebani sesuai kemampuan. Nah, tiga itu tuh. Jadi pertama adalah segalanya milik Allah, oleh karena itu diawasi baik lahir maupun batin, itu 284, 285 itu diminta kita beriman, diminta kita patuh, taat, nah nurut ya. 286 itu kita semua orang dibebani sesuai dengan kemampuan. Nah, sekarang arah pengembangan filosofi pendidikan ini adalah di sini dia. Bahwa pertama secara filosofi, jadi saya arah pengembangan pendidikan itu ada empat ya berdasarkan ayat ini. Yang 284, 285, 286. Secara filosofi, secara psikologis, secara sosial, dan secara spiritual. Dasar secara filosofis adalah segala ilmu, apapun yang akan kita ajarkan kepada mahasiswa kita, kepada umat, kepada siapa saja, segalanya harus menjadikan Al-Quran itu atau menjadikan Tauhid itu sebagai pusatnya. Jadi Tauhid itu sebagai pusat. Jadi pembelajaran itu hanya untuk bridging ya, menjembatani untuk mencapai Tauhid itu. Supaya alat bantu ya, supaya Tauhid itu bisa benar-benar dikuasai gitu loh. Ya, alat bantu. Bantuan baik. Jadi semuanya itu bersumber kepada Tauhid secara filosofi seperti itu. Yang kedua, secara psikologis, setiap pendidikan itu, ya karena kita sebagai fasilitator, disesuaikan dengan daya kemampuan anak. Agar anak itu memunculkan motivasi, bukan tekanan. Jadi kalau kita menekan anak-anak kita untuk harus menjadi ini, harus menjadi ini, harus menjadi, nah itu bertentangan dengan 284, 285 maupun 286 ini ya. Jadi pendidikan itu sesuai dengan kemampuan anak atau kemampuan masyarakat, menumbuhkan motivasi. Saya kemarin tuh datang ke acara Maulid Nabi yang di musola itu. Al-Hasanah. Nah, saya tanya kepada itu, katanya ya kita harus bahagia, seneng apa segala macam. Nah, itu juga kaitan sama ini ya. Jadi kita harus seneng, harus bahagia karena disuruh oleh Allah dengan datangnya Nabi itu disuruh seneng. Nah, jadi pendidikan itu juga secara fisiologis ya, harus kita seneng, harus bisa menumbuhkan motivasi, semangat itu ya. Kemudian yang ketiga ada secara sosial ya. Nah, secara sosial harus bisa sebagai pendidik mencetak generasi yang jujur, beriman dan peduli. Nah, yang terakhir secara spiritual adalah jadikan pendidikan itu karena berdasarkan 284, 285, 288 ini sebagai ibadah dan doa dalam kita dalam kehidupan ini untuk menekankan pentingnya tauhid itu. Nah, itu saja. Jadi saya hanya mengambil hal kecil saja sesuai dengan profesi saya sebagai pendidik, ya di segi aspek pendidikan cuman ya. Jadi
Kalau yang lain mau membahas tentang aspek sosial, aspek apalah ya boleh saja ya. Nah itu di luar kemampuan saya, memang saya ngambilin ke situ. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Edi sudah mengebat apa yang bisa dipegang. Di antaranya tadi pertama bahwa dari lillahi milik Allah tadi, itu iman dengan Allah itu luar biasa sekali. Keyakinan bahwa semuanya dikendalikan oleh Allah. Kemudian untuk keselamatan kita, kalau kita beragama itu pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. 3 kata kunci yang disampaikan oleh Rasul ketika malaikat Jibril datang di masjid yang seperti ini, dibentuknya orang. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu pernah melihat malaikat Jibril apa belum? Pernah. Tetapi Allah membentuk malaikat Jibril menjadi satu orang laki-laki, berpakaian putih bersih, rambutnya disisir rapi, ya wajahnya berseri-seri, tapi nggak ada yang kenal, semua nggak ada yang kenal. Nah dulu waktu Rasul mengajar seperti ini nggak pakai meja, Rasul di tengah, melingkar begini sahabat-sahabat, orangnya tadi datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terus langsung duduk di depan Rasul, lututnya disambungkan dengan lutut Rasul. Terus dia bertanya, apa iman ya Rasul? Lalu Rasul menjelaskan, antuk minabillah dan seterusnya, 6 merupakan iman. Terus orang tadi menepuk-nepuk pundak Rasul. Sodakta, engkau benar. Loh ini orang tanya malah membenarkan. Lalu tanya Islam, apa Islam? Kamu menjalankan syahadat, menegakkan sholat. Sodakta, engkau benar. Terakhir, apa ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa'ilam takun tarahu, fa'innahu yaraka. Ihsan itu kamu beribadah nyembah Allah seakan-akan kau lihat Allah di depanmu, tapi Allah itu gaib, nggak bisa dilihat. Maka yakin saja kamu bahwa Allah melihatmu. Sodakta, benar kamu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita yakin seperti ini, lalu dibantu dengan ayat Al-Quran yang sudah kita pelajari, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut kita yang tidak dicatat oleh malaikat. Masya Allah, ada raqib atid. Tidak ada satu perbuatan sekecil apapun yang tidak dicatat oleh malaikat. Sangat teliti dia. Jadi kalau begitu hati-hati nih, ngomong-ngomong berbuat pun hati-hati supaya tercatat yang baik-baik terus. Nah, insya Allah selamat. Belum nanti ini iman dengan Allah tadi, ihsan ya, dipertegas lagi wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya. Malaikat yang luar biasa sekali jumlahnya. Jadi satu nama malaikat itu bukan kok satu orangnya. Seperti misalnya kata tentara. Tentara itu satu kata atau isinya ribuan. Nah, seperti misalnya buruh, kaum buruh satu kata buruh, tapi isinya jutaan. Nah mungkin ada lagi yang ingin bisa menyampaikan, menambah dari contoh kita, Prof. Edi Mat Salim, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik yang 284 ini. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi di langit ini banyak benda-benda langit, planet-planet. Jadi pertanyaan saya, itu isinya apa itu? Apa kosong? Apa ada juga manusia seperti kita? Rasanya mubazir saja Allah kalau menjadikan itu. Kalau enggak ada manusianya gitu ya. Kosong gitu ya. Apa betul itu malaikat-malaikat kah yang di sana? Atau ada makhluk-makhluk Allah yang lain? Alien. Gitu ya. Ini jadi pertanyaan. Kalau kita lihat bumi kita ini dibanding dengan planet-planet lain kecil, ibarat debu. Ya, Masya Allah. Mars itu lebih besar. Bulan memang lebih kecil dari bumi. Mars lebih besar. Neptunus, Pluto,
Ya, paling jauh. Coba besarnya lebih besar itu. Nampaknya kecil. Ya. Apakah itu kosong? Itu baru dalam Satu Satu galaksi. matahari. Satu matahari. itu banyak galaksi-galaksi lain itu kalau kita lihat. Ada galaksi Bima Sakti, ada galaksi macam-macam. Terima kasih. Masya Allah. Jadi kembali ke ayat ini memang 3 ayat terakhir dari Al-Baqarah ini Ini saya, ini Pak Prof. yang memang seperti Ustadz Burhan bilang tadi banyak Masya Allah. apa namanya fadilahnya ya. Ya. Ya, fadilahnya sehingga bagus kita Baca menjelang tidur. baca kapan saja. Kapan saja. Kapan saja. Jadi apa ini rahasia di surat ini? Barangkali ini perlu diuraikan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin ada yang bisa membantu. Saya dulu menghafalkan benda-benda yang satu matahari ini. Itu Merve Bumar, Yusur Neptu. Nah, Mars, Venus, Bumi, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Yusur Neptu. Nah, Uranus, agak lupa. Neptunus, Saturnus, Neptunus, Pluto. Nah, itu baru satu matahari. Padahal ada miliaran. Lalu ada apa di sana semua? Masya Allah. Kemudian di dalam bumi ini ada bumi, di atas bumi, di permukaan bumi, di dalam bumi. Kemudian ada benda-benda yang bisa kita lihat, makhluk-makhluk yang bisa dilihat oleh mata. Tetapi juga banyak makhluk-makhluk Allah yang sangat kecil-kecil, yang tidak bisa dilihat oleh mata, harus pakai mikroskop. Ada bakteri, ada virus, ada jamur, macam-macam. Semua makhluk Allah senantiasa bertasbih kepada Allah. Baik dengan kata-kata firman Allah sabbaha, pasti bertasbih, maupun yusabbihu fi'il mudhari, senantiasa semua makhluk Allah bertasbih kepada Allah. Hanya kamu tidak tahu cara mereka bertasbih. Masya Allah. Jadi Profesor Edimat Salim tadi itu menyampaikan makrokosmos yang sangat besar, tetapi di dalam bumi pun ada benda-benda yang sangat kecil-kecil, yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, harus dengan mikroskop. Dan semuanya bertasbih. Nah, apa ini hikmahnya semua ini? Nah, ini hadir Ustadz Sulian Jaya, bisa ikut, terima kasih. Membantu memberikan wawasan, tambah wawasan, penjelasan dari dan untuk kita. Oh, Masya Allah, terima kasih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi tertarik dengan hal-hal yang goib, Ya. yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, Pak Ustadz Burhan. Ya tentang tadi Imam Ahmad bin Hambal ya, yang cerita tentang gorengan atau roti itu ya. Jadi karena itu memang keajaiban ya, goib yang kita kadang-kadang tidak paham dengan kondisi tersebut ya. Mungkin saya yakin ya kita mungkin pernah mengalami itu. Walaupun kadang-kadang kita tidak sadar gitu ya. Tidak sadar kita mengalami itu. Ya bisa juga disebut akhirnya setelah kejadian jadi takdir, Pak. Ya. Saya ingat juga kadang-kadang ketika sekolah dulu ya. Sekolah itu ada tanda-tanda, Pak, kadang-kadang yang ditunjukkan oleh Allah. Ya. Ya. Ini cerita sedikit lah, nggak apa-apa ya Pak ya, bukan untuk riak segala macam, tapi ini kita menceritakan satu hal kegoiban. Ketika saya ikut ujian Sipen Maru, dulu namanya Sipen Maru Pak. Sipen Maru ya Pak? Sipen Maru loh, di Unsri itu. Ya. Sistem penerimaan mahasiswa baru. Jadi daftar itu juga, ya mohon maaf karena kebetulan kita orang nggak punya Pak. Ya. Itu kepala sekolah yang nunjukkan, suruh ikut Sipen Maru. Ya. Teman saya Pak Haryono ini satu kelas saya dulu. Jadi disuruh oleh Pak Kepala Sekolah untuk ikut ujian. Alhamdulillah, ayu saya udah kerja jadi bisa ikut tes ujian. Tinggallah saya di tempat teman saya yang di skip namanya
Darwin, orang Padang. Jadi kerjaan kami di rumahnya itu adalah giling cabai, Pak. Kebetulan dia punya pabrik cabai, home industry, pabrik cabai, jadi suka di situ. Sambil belajar, ikut tes. Jadi ketika pengumuman, pagi itu ada teman kita di sebelah rumahnya memberikan koran, Pak. Kami baca sama-sama. Nggak lulus, Pak. Jalanlah kami itu masih kecil-kecil baru tamat semia, Pak. Semia saya kebetulan. Tamat semia itu jalan sampai ke Sungai Gerong, Pak. Sungai Gerong sebelah itu kan dulu suka ada anak-anak ke situ kan. Siang itu kami cuma makan pempek. Ingat saya itu kejadian itu. Karena ini teringat sekarang gitu kadang-kadang. Jadi setelah itu pulang ke rumah ditanya orang tua nggak lulus, Pak. Jadi ada teman saya di sebelah rumah bilang dengan saya, ada nama kecil saya kebetulan saya kesebutkan di sini. Leh, kamu lulus nggak? Enggak, kata saya. Enggak mungkin Pak Soleh. Kata bukan Soleh, enggak mungkin Soleh katanya. Dan mohon maaf saya sampaikan di sini, ya. Kebetulan memang nilai NIM, kalau dulu kan ada NIM, ya. NIM saya paling bagus, Pak. Mohon maaf di semester 1 itu. Ya. Tahu dia. Praktek akuntansi saya 9,20. Bukan saya sombong, bukan. Karena disitulah memang Pak Soleh menyuruh saya untuk ikut tes simpan padu. Karena semia dulu nggak ada, Pak, penjurusan yang dulu yang bisa non tes itu nggak ada. Terus tes. Sebagus-bagus nilai dia. Kebetulan NIM saya itu 7,4 rata-rata. Nah, di situ. Jadi nggak lulus, Pak. Pulang ke rumah, teman saya tadi yang sebelah rumah ngajak saya lihat teman lagi yang ikut tes ke depan ada di. Menurut saya di rumahnya di Simpang Bangau, Pak, daerah Simpang Bangau. Kebetulan memang pada saat itu saya agak rajin di musolah Miftahul Jannah yang di Simpang itu, Pak. Itu Ustadz Azim yang ngajar dulu, agak rajin dulu, Pak. Ya mungkin dari situlah ya hikmahnya ya. Ujung-ujung nanti di situ. Jadi ketika teman saya ngajak saya melihat koran lagi di tempat teman lain, saya telusuri lagi, Pak, yang koran awal tadi yang kita lihat. Yang sudah dilihat tadi. Iya, lihat, Pak. Ternyata di bawah itu diulang lagi. terkejut saya. Jadi lulus. Ada nama saya, ada nomor. Cuma saya nggak yakin. Dari depan rumah jalan itu saya lari seperti dikejar anjing itu, dikejar balik ke rumah. Saya mengambil kartu ikut saya itu, Pak. Ya. Saya cocokkan, ya Allah. Lulus. Bener, Pak, lulus, Pak. Masya Allah. Bener, Pak, lulus, ya Allah. Kata saya kan. Langsung saya itu kenapa kok bisa seperti ini? Ternyata dulu kan ada IPA, IPC, IPS. Ya. Saya lihat di IPA yang dulu di teman-teman saya itu atau IPC. Ternyata saya di IPS, mana semia. Itu maksud saya, Pak, ditunjukkan oleh Allah itu. Kalau kita sudah harus ke sana, ikut, ya, walaupun hal yang kecil itu baru tes, baru istilahnya lulus kuliah gitu, lulus ikut kuliah gitu. Tapi kan itu hikmahnya, Pak, kata saya tadi. Seperti itulah Allah mengatur kita. Kalau kita memang harus mendapatkan sesuatu yang memang milik kita, Pak. Yakinlah itu. Seperti kun fayakun Kun gitu fayakunnya ya. itu begitu, Pak. Ini Fayakun. bukan cerita bohong, Pak. Demi Allah saya bercerita. Ya. Saya itu jalan-jalan tadi itu ke tempat teman-teman saya, ke rumah teman-teman saya menyatakan nggak lulus. Ya, ya. Kebetulan saya tuh ada teman baik, itu banyak kepada alhamdulillah di semua itu. Ya. Mungkin Riono ingat namanya Supriyanto, ya. Yanto Leo. Jadi dia sempat ke rumah besoknya itu, nanya saya karena saya sempat ke rumah dia. Di rumah dia, ke rumah saya nanya dengan orang tua, kemana Soleh? Ke Unsri. Loh kemarin katanya nggak lulus. Iya, Pak. Nggak lulus, kayak kan cerita, Pak. Kayak diceritakan oleh orang tua. Ternyata itu petunjuk Allah. Maksud saya gini, di sini hikmahnya. Dan mungkin ada hal-hal yang lain lah ya, tapi ini salah satu contoh. Walaupun dari kehidupan selanjutnya mungkin kita banyak cobaan dan yang lain, tapi itu berkeberkahan Allah tadi, Pak, kata saya. Ya. Jadi petunjuk Allah ya pada saat dulu alhamdulillah itu tadi kata saya. Ya. Kalau kita rajin, insya Allah ikhlas semuanya. Ya. Seperti kata-kata Agim itu. Ya. Kalau mencari yang terbaik, mulailah ada sesuatunya dari hal yang paling kecil. Mulailah dari diri sendiri dan mulailah dengan hari ini. Mulai hari ini. Kan itu kata-kata Agim, bagus, Pak. Kalau saya dulu biasa bekerja nambahnya dengan ikhlas. Semuanya harus dengan ikhlas. Insya Allah, ya, insya Allah yakinlah apapun yang kita inginkan Allah pasti merestuinya. Ya. Dan alhamdulillah kita semua di sini salah satu kegiatan kita yang paling baik ini adalah majelis taklim ini, Pak. Ya.
majelis tadabur, majelis tadarus ini yang insya Allah saya yakin ini mungkin 1, 2 orang, 3 kita orang ini mungkin pasti itu mengalami sesuatu itu. Yakinlah, hal yang baik yang kita lakukan dengan ikhlas, dengan istiqomah, Allah pasti tidak akan tutup mata, tidak akan berdiam diri, pasti diberikannya amal yang berlimpah dan insya Allah ke sesuatu yang gaib pasti terjadi kepada kita. Itu saja, mungkin bukan cerita untuk ria untuk segala macam, tapi ini sebagai pengalaman karena kebetulan memang ya cerita tentang Imam Ahmad bin Hambal yang memang kita tidak tahu ya, baru cerita ya. Tapi ini mungkin Pak Haryono tahu itu cerita. Saya kan dengan Darwin sama si Jamaluddin, kami bertiga itu berjalan itu ya. Jamal yang sudah meninggal, tapi Darwin masih hidup, bisa diceritakan kami jalannya ke Simpang Bangau segala macam itu. Alhamdulillah, itu saja mungkin saya ceritakan. Mudah-mudahan ada teman-teman lain juga yang mengalami sesuatu yang paling istimewa dari Allah, sehingga akan bisa menambahkan keyakinannya, imannya, ya bisa terbaik, berbuat terbaik untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Soleh, luar biasa. Jadi ini bentuk nyata dari kekuasaan Allah yang mengendalikan kehidupan tadi ya. Jadi satu pengalaman bahwa Allah itu mengendalikan semuanya. Masya Allah. Hal yang baik, mulai yang kecil, mulai yang diri sendiri, dan sekarang ini saat ini dimulai. Tidak ada yang lepas dari catatan Allah. Masya Allah. Mungkin Ustadz Sulian Jaya bisa menambahkan dari dan untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu, kita semua, doa kita semua tentunya majelis ini akan tetap dikumpulkan oleh Allah sampai ke surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuh Bapak Ibu, memang benar lah kata Profesor Edi, Kak Soleh, kalau kita memperhatikan ayat-ayat Allah ini sebetulnya akan ketemu Bapak Ibu dengan siapa diri kita ini. Bahwasanya kita ini adalah makhluk. Kita ini adalah makhluk doib, kosong, tidak punya apa-apa, semuanya itu milik Dari Allah. Bahkan tantangan-tantangan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini sangat luar biasa, Pak. Langit kita pandang, lihat kata Allah, langit itu aku ciptakan dengan sempurna. Adakah yang retak? Tidak ada. Bahkan Bapak Ibu, tantangan oleh Allah lagi di dalam bumi itu tembus kata Allah. Lihat di dalam bumi apa? Ada apa? Luar biasa. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu, kita lihat juga di depan rumah kita begitu banyak bunga-bunga Bapak Ibu. Apakah dari dalam tanah itu ada pabrik cat? Masya Allah. Jadi memang Allah menghendaki kita untuk terus berpikir, bertafakur bahwasanya Allah itu memang pencipta. Allah itu sang kreator. Allah itu menunjukkan kepada kita semua bahwasanya segala sesuatu, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi adalah milikku kata Allah. Nah, saat semua ini Bapak Ibu sudah kita ada di dalam rasa di dalam diri kita, maka tidak ada lagi rasa kepemilikan Bapak Ibu. Semuanya kita lepaskan, Pak. Nah, saat ada sesuatu itu, maka saya ingat dengan kisah ini, kisah Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain punya kekuasaan dari barat ke timur. Saat wafat Bapak Ibu, salah satu pesannya, wasiatnya, kerandanya Bapak Ibu minta dibukakan tangannya. Pesannya luar biasa, karena kenapa? Saya raja, saya miliki segala sesuatu, tetapi begitu saya wafat, tidak ada sesuatu pun yang saya bawa. Masya Allah. Di akhir surat Kahfi itu ya? Di surah Kahfi Bapak. Jadi memang luar biasa lah. Makanya saya Bapak Ibu, kalau sudah ketemu dengan ayat-ayat seperti ini, Kiai Hambali, begitu ada yang membaca ayat ilahi mafis samawati wa mafil ar, air mata ini enggak terbenung nangis Pak. Iya. Apalagi kiai-kiai tertentu ini sering kali begitu ayat yang diulang wa'fu anna waghfir lana warhamna, bahkan sampai 3 kali 7 kali Bapak Ibu. Kita kadang ngomong kiai ini ngapa ulang-ulang terus. Ternyata Bapak Ibu memang ini diingatkan oleh Allah, wa'fu anna ya Allah. Dosa kami ini banyak, waghfir lana, luar biasa banyak itu. Warhamna, kasih sayangi kami ya Allah. Itu Bapak Ibu kalau memang sudah kita jemaah itu satu pun tidak ada yang nangis. Jadi memang insya Allah lah, insya Allah.
Otomatis Pak ya. Otomatis, automatically jadi langsung. Karena kenapa? Kalau memang malaikat yang ada pada diri kita ini, seperti kata kayak tadi, depan tetap ada, belakang ada, samping ada, itu nur ilahi itu ada terus di kolbu kita masing-masing. Nah saat seperti ini Bapak Ibu kita pakai, ya udah tadi, siapa diri kita akan kita jawab Bapak Ibu, saya adalah makhluk Allah yang tidak memiliki apa-apa, yang tidak tahu apa-apa, dan saya adalah makhluk yang haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah. Jazakallahu khair ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Suyan. Ini sebelum nanti Ustaz Nur menerangkan dan mendoakan ini ya, mungkin Pak Hambali sebagai penutup tentang komunikasi dengan malaikat. Oh, ya, Pak siap mau tanya? Ya, silakan. Ya. Nanti terakhir Ustaz Hambali. Komunikasi dengan malaikat menjelang tidur itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ingin bertanya sedikit Pak ya. Ya, silakan. Jadi kalau masalah milik Allah, apa yang ada di langit, apa yang ada di Bumi. jelas Pak. Tapi di sini jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu, Ya. atau kamu menyatakannya, ini saya Dan menyimpannya. memperhitungkannya bagimu. Jadi maksud saya itu dalam hati kita. Sifat kita ini ada riya, Ya. ada lebih hebat dari yang lain, ada ujub. Nah ini kebanyakan kita membayangkan hal-hal yang negatif. Itu kan diperhitungkan oleh Allah SWT. Ini yang maksud saya bagaimana maksud ayat ini maksudnya ya. Jadi sifat kita ini ada di dalam hati. Sifat iri dengan orang lain, Pak. Ini maksud saya, ini apakah ini diperhitungkan oleh Allah SWT itu ayat ini. Kalau yang ada di langit ada itu masih enak, Pak. Ini di dalam hati kita ini Yang di bahwa batin, aku ya. ini lebih hebat dari yang aku ini iri. Aku senang sama orang itu. Ini kan akan memperhitungkan oleh Allah. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan Ustaz Hambali, mohon bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad, mengutip dari Ad-Du'a Al-Mustajab, Rasulullah bersabda, "Inna likulli syai'in sanaman." Sesungguhnya setiap sesuatu itu sanaman, ada puncak. Wa sanamal Qur'an Al-Baqarah. Puncak Al-Quran itu adalah surat Al-Baqarah, terutama yang 284 sampai terakhir. Ya, hadis Rasul. Puncak. Siapa yang baca surat Al-Baqarah itu di malam hari, maka syaitan, iblis 3 malam tidak bisa masuk ke rumah kita. Masya Allah. Barang siapa yang membacanya di siang hari, iblis 3 hari tidak baca masuk ke dalam rumah kita. Makanya dianjurkan minimal sebelum tidur ayat 284 itu sampai terakhir dibaca. Di samping bacaan-bacaan lain. Kemudian asbabun nuzul ayat 284 ini bermula dari cerita yang disampaikan oleh Abu Hurairah tentang 284. Di kalimat wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Di sini sahabat merasa khawatir, berat ayat ini. Para sahabat khawatir, rasanya Rasul tidak mampu nak melaksanakan ayat ini. Segalanya Allah tahu. Yang disembunyikan apalagi yang dinyatakan. Yang terbetik lagi Allah tahu. Nah, oleh karena itu para sahabat menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau telah menerima firman Allah di dalam surat ayat 284. Rasanya kami ya Rasulullah kalau tidak sanggup.
kami nak ngikut inyo nih. Lalu Rasulullah bertanya, apakah kalian-kalian ini akan mengatakan seperti kata-kata orang-orang yang mengikuti Nabi Musa dan Injil pada saat Al-Quran turun? Mereka ada yang mengatakan sami'na wa asoina. Kami dengar, tapi kami tidak mau taati. Yang kedua, sami'na wa ato'na. Nah, di sini dikatakan, jadi ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi pengikut agama semawi sebelumnya sudah beriman mereka kepada kitab-kitabnya, tetapi setelah Al-Quran turun sebagai penyempurna, mereka pecah dua. Ada yang taat, ada yang membelok. Nah, bagi orang-orang yang tetap taat, dulu dia sudah taat dengan ajaran Nabi Musa, Nabi Injil itu, Zabur, Nabi Isa, mereka sudah taat. Kemudian setelah turun Al-Quran, mereka lebih taat lagi. Maka mereka itu akan mendapatkan dua pahala. Dua pahala bagi mereka itu, yang tadinya kitabnya Injil dan Taurat. Dia taat kepada kitab Injil dan Taurat, dan dia taat kepada nabi-nabinya. Kemudian setelah Al-Quran turun, dia tetap taat. Jadi dua kali Allah memberikan pahala bagi orang-orang ini. Sebaliknya bagi yang mengatakan sami'na wa asoina, maka dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Nabi mengatakan, apakah kamu akan mengatakan seperti umat Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, atau Nabi Daud? Nah, sebaiknya katakan sami'na wa ato'na, ikuti walaupun berat, jalankan dulu, jangan mengatakan berat sebelumnya. Jalankan dulu, lakukan dulu, maka Allah akan memberikan pengampunan kepada ma fi anfusikum aw tukhfu sabikum bihillah fayaghfiru liman yasha, ya. Wa yu'azzibu man yasha. Wa yu'azzibu man yasha bagi orang yang sami'na wa asoina. Jadi sudah jelas ini, Pak. Sudah jelas sekali. Nah, adapun dialog kita, dan kita ini boleh bersahabat dengan semua malaikat, terutama malaikat 10. Jadi boleh kita berkomunikasi dengan beliau-beliau itu. Berfatihah dulu. Al-Fatihah kepada malaikat 10, Jibril, Mikail, sebut sampai Malik Ridwan. Al-Fatihah, kita berfatihah. Kemudian Fatihah khusus kepada malaikat Hafazoh. Minta bangunkan jam berapa Bapak minta bangunkan? Insya Allah tepat atau kurang dikit atau lewat dikit. Insya Allah dibangunkan Allah melalui malaikat tadi. Makanya malaikat Hafazoh itu tidak ada namanya, sebab dia akan bergantian. Setiap sudah subuh sampai ke maghrib, dari maghrib ke subuh, berganti bagaimana itu. Kalau ini jelas munkar dan nakir. Kalau dikuburkan, Rokib Atid. Sudah jelas ini. Ada namanya. Kalau Hafazoh, karena berhenti terus, kalau payah pula kita menghafalinya. Nah, jadi kita berfatihah. Boleh kita berteman di Facebook, baik itu berteman dengan teman-teman kita. Madai dengan malaikat ada terutama malaikat Israel, Pak, pencabut nyawa. Kalau mujur kaget waktu nyabut nyawa kita, galak kawan kita ini. Nah, kira-kira itu kan. Kira-kira rabon gitu kan mah itu. Salah? Tidak salah. Pak Nur tahu itu. Wa malaikal muqarrabun kan galak berfatihah seperti itu. Kemudian masalah gua Sohro tadi itu ada kubah kuning, Pak. Pak Zulkarnain sudah ke sana. Pak Edi Masalim di bibirnya, tapi lagi udah jadi. Lah sampai ke situ, cuma tidak pajak masuk. Waktu itu, Pak, ya. Nah, jadi kubah kuning itu namanya As-Sohro. Di dalam kubah kuning itu ada gua.
Kami sempat waktu itu, waktu subuh Pak Burhan, kami ngira itulah Masjid Aqsa. Kemudian di situ juga dipakai untuk jamaah sholat. Cuman herannya, apa dia nggokan besarnya ini? Rupanya bukit. Itulah Bukit Cokro. Di bawahnya itu ada gua, tidak muat Pak 124.000 Nabi dan Rasul itu. Tidak muat. Cuman karena ruhnya baik yang hadir pada saat itu, jadi muat. Kira-kira sebesar inilah lingkaran gua itu. Jadi aman dimuat ke 124.000 tidak muat. Jadi Nabi waktu itu sebelum Mi'raj dia menjadi imam bagi malaikat yang 124.000 itu. Nabi Rasul. Ya, Nabi dan Rasul. Kemudian Aqsa itu kira-kira 50 meter dari sini turun ke bawah, turun tangga. Kubahnya kubah hitam. Di pelataran langsung masuk ke masjid itu sudah bangunan baru. Adapun Masjid Aqsa-nya di basement. Di basementnya Pak. Masih bangunan lama, tidak dirubah. Itulah kiblat pertama kali umat Muslim dan itulah juga kiblat dari orang-orang Palestina yang tidak beragama Islam. Dia juga ngadap ke situ. Makanya Nabi agak kurang puas, mengeluh kira-kira berdoa kepada Allah supaya jangan kita ini bersama-sama kiblatnya di situ. Maka Allah kabulkan sekitar berapa bulan itu ya? 16 bulan. Ya, pada waktu asar, disitulah kiblat itu berubah. Kira-kira itu gambarnya untuk yang Sokhro, yang kubah kuning tadi. Kemudian yang terakhir, hari ini bulan September ini ada 4 orang di keluarga saya yang berulang tahun. Masya Allah. Pertama saya sendiri. Masya Allah. Ini sudah lewat. Waktu 2024 kita rayakan di Ranau. Ingat tak? Nah, di Ranau tanggal 4 di Ranau Pak, di Danau Ranau, tepian Danau Ranau. Ada bersama kami dengan Pak Sekda ini. Nah, kemudian saya tanggal 4 udah lewat ini memang sengaja Jumat itu tanggal 4 tidak mungkin kan tanggal berapa tanggal 4 itu Kamis puasa. Nah, jadi kemudian mantu saya itu tanggal 3 September. Kemudian cucu saya yang di Jakarta itu 19 September. Kemudian anak saya yang nomor 3 25 September. Jadi mereka itu dikerahkan, kamu harus masak dewek, tidak boleh beli. Inilah gubahannya, tak tahu dia rasanya, dipimpin oleh ibu itu yang memimpinnya untuk masak itu. Ini masakan sendiri. Jadi ini gubahan sendiri, bukan beli. Jadi gubahan sendiri. Mohon maaf kalau nanti ada yang kurang, mungkin nasinya agak matah mungkin, atau rendangnya kurang pedas dan lain sebagainya, mohon maaf. Demikian mohon doanya Ustaz Nur, ziyadah doa Asmaul Husna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Azim. Mohon doa Ustaz Nur. Mari kita bersama-sama berdoa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keberkahan kita semua, bil khusus keberkahan Bapak Haji Hambali dan keluarga yang pada bulan September ini berulang tahun. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت
أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرنا يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خفيض يا رفيع يا معز يا مضل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مصري يا مبدئ يا معيد يا حي يا قيوم يا وجد يا مجيد يا واحد أحد يا صمد يا قدر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا ولي يا آخر يا ظاهر باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رحمن مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منع يا ضار يا نافع يا نور يا هدي يا بديع يا بقي يا وريث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت وإذا سئلت بها أعطيت وإنا نسألك يا الله ببركة هذا المجلس إنا نسألك الصحة والعافية إنا نسألك الصحة والعافية إنا نسألك الصحة والعافية من كل بلاء والوباء وإنا نسألك يا ميسر كل عسير يسر أمورنا ولا تعسر يسر أمورنا ولا تعسر أمور الدنيا والآخرة مع الراحة لقلوبنا والصحة والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وحاضرنا وخليفة في أهلنا ومالنا واقبس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا يا قهار يا غياث المستغيثين أغثنا 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 برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله محمد Vega bin Sabki wa Mela Rahmiati binti Haji Hambali wa Abdul Rahman Ar-Razi bin Haji Ahmad Rosal Afif wa Haji Hambali bin Abu Bakar. إنا نسألك يا الله أن تقضي حاجاتهم من حوائج الدنيا والآخرة وإنا نسألك أن تقضي حاجاتهم من حوائج الدنيا والآخرة وأن تيسر جميع أمورهم من أمور الدنيا والآخرة في صحة وعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وارزقنا الاستقامة والتوفيق للأعمال الصالحة والدرجة الرافعة في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.